Dari tampilannya, Randy tentu tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Baiklah, lupakan saja, bagaimanapun juga dia tetaplah paman Randy. Setelah turun dari mobil dan membanting pintu, Agam menegakkan seragam militernya dan mengejar Putri Bramasta dan yang lainnya. Di saat yang sama, Randy memerintahkan sopirnya untuk pergi. Putri Bramasta ingin pergi, jadi dia membiarkannya pergi. Begitu dia lelah, dia akan menyadari di mana tepatnya pelabuhannya berada. Paman, Agam hendak menyapa mereka, tapi putri kecil memperhatikannya terlebih dahulu. Baby kecil, paman dengar kamu akan pergi ke Amerika, jadi paman datang untuk mengantarmu pergi. Agam menggendong putri kecil dan mencubit wajah merah mudanya. Paman, aku hanya akan berada di sana selama beberapa hari dan akan segera kembali. Selama beberapa tahun terakhir, putri kecil pergi ke Amerika 2 kali setahun selama sekitar 1 bulan atau lebih. Kali ini, dia juga berpikir bahwa dia akan kembali setelah beberapa saat. Ayahnya membawanya ke sana di masa lalu. Dia tidak bisa terbiasa tidak memiliki ayahnya kali ini. Untungnya, kali ini ibunya ada bersamanya. Baiklah, kalau begitu baby kecil, kamu pasti bersenang-senang. Saat kamu kembali, paman akan menyiapkan pesta penyambutan untukmu. Agam tahu betul, tapi dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan kebenaran dan meninggalkan kenangan indah kepada anak-anak. Paman, ayo bersumpah kelingking. Jika dia membuat janji kelingking dengan pamannya, maka pamannya tidak akan berbohong padanya. Oke, ayo bersumpah kelingking. Agam selalu bersabar setiap kali dia bersama putri kecil. Tuan Agam, terima kasih telah datang mengantar kami pergi, kata Putri Bramasta. Dia ingin memanggilnya paman, tetapi menyadari dia tidak ada hubungannya lagi dengan Randy, jadi dia memutuskan untuk mengubah cara dia memanggilnya. Agam menjawab, kita adalah keluarga. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun kamu dan Randy telah bercerai, dan kamu bukan lagi anggota keluarga Sanjaya, namun putri kecil masih merupakan garis keturunan keluarga Sanjaya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Agam, apa yang kamu bicarakan di sini? Kakak iparku akan selalu menjadi anggota keluarga Sanjaya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Priscilia mengetahui bahwa Putri Bramasta telah datang ke bandara. Dia segera bergegas ke bandara. Untungnya, dia tiba sebelum mereka pergi. Namun, begitu dia tiba, dia mendengar Agam berbicara omong kosong. Dia memiliki keinginan untuk menendang pantatnya. Kakaknya yang dingin melakukan sesuatu yang impulsif. Sebaliknya, Agam tidak berusaha meredakan situasi, namun malah memperburuk keadaan. Pria macam apa dia? Agam. Dia telah mengesampingkan semua tugas militernya dan datang untuk membantu hari ini. Tapi dia tidak menyangka akan diinjak-injak oleh Sanjaya bersaudara, bahkan tanpa menunjukkan penghargaan apapun padanya. Priscilia bergegas mendekat dan memeluk Putri Bramasta. Dia memang begitu cemas, dia hampir menangis. Oh, kakak iparku, aku tahu kakakku benar-benar bodoh. Jangan marah padanya. Ayo kita pulang bersama putri kecil, oke? Priscilia, maafkan aku. Permintaan maaf Putri Bramasta bukan karena dia tidak bisa pulang bersama Priscilia. Dia meminta maaf atas nama ayahnya, Hendra Guna. Meskipun kerusakan yang terjadi tidak dapat dihapuskan dengan permintaan maaf, hanya itulah yang bisa dilakukan Putri Bramasta. Dia ingin menjaga harga diri mendiang ayahnya, jadi dia tidak mengatakan beberapa hal secara langsung. Priscilia buru-buru berkata, kakak ipar, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan putri kecil. Dia baru berusia 4 tahun. Apakah kamu benar-benar ingin dia tumbuh tanpa ayah? Kakak ipar, kamu tahu betul, kakakku selalu bodoh dengan hal-hal seperti ini.
Dia tidak pernah tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik sejak dia masih muda. Jika kamu pergi begitu saja, aku yakin dia akan patah hati. Kakak ipar, ada hal-hal yang tidak kamu lihat. Setelah kamu menghilang, tahukah kamu bagaimana kakakku bisa bertahan selama bertahun-tahun? Jika bukan karena putri kecil yang menemaninya, dia tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Kalian telah melalui begitu banyak tantangan bersama selama bertahun-tahun. Mengapa sekarang kalian ingin bercerai? Kakak ipar, tolong, aku mohon, bisakah kamu dan putri kecil kembali bersamaku? Jika kamu kembali, kakak akan sangat bahagia. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan menjawab, Priscilia, jangan katakan itu lagi. Itu tidak mungkin lagi bagi kita. Selain sikap Randy terhadap perceraian, sangat mustahil baginya untuk kembali. Justru karena dia tahu Randy telah berkorban terlalu banyak untuknya. Dia memblokir peluru untuknya dan melarikan diri bersamanya dari pulau terpencil. Setiap detail tentang hal-hal ini, dia telah mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Itu semua karena dia tahu betul bahwa Randy telah berkorban terlalu banyak untuknya, hingga dia tidak sanggup lagi menanggungnya. Dia tidak ingin dia melindunginya sepanjang waktu. Dia ingin bisa melakukan sesuatu untuknya juga. Jika dia tetap bersamanya, dia akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Demi kebaikannya sendiri, dia lebih memilih meninggalkannya. Bahkan jika dia patah hati, selama dia baik-baik saja, yang dia inginkan hanyalah agar dia baik-baik saja dan memiliki kehidupan yang baik. Orang tuanya meninggal dengan kejam dan saudara laki-lakinya ditangkap. Randy dan putri kecil sama-sama terluka dalam beberapa hal. Masing-masing dari mereka adalah seseorang yang dekat dengannya. Segala sesuatu yang terjadi selalu ada hubungannya dengan dia. Jadi siapa yang benar-benar percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian atau cedera mereka? Dia tidak tahu nasib buruk apa yang akan dia bawa pada Randy jika dia tetap tinggal di sini, jadi pilihan terbaik baginya adalah pergi saja. Itu akan menjadi pilihan paling ideal bagi semua orang. Oleh karena itu, meskipun perkataannya akan menyakiti hati Randy, dia akan tetap melakukannya, semata-mata demi kebaikannya sendiri. Dia tidak meminta banyak dalam hidup. Dia hanya berharap Randy dan anak-anaknya baik-baik saja. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Kakak ipar, Putri Bramasta menyela Priscilia dan berkata dengan tegas, Priscilia, hentikan. Penerbangannya akan lepas landas. Kita masih harus melalui prosedur boarding dan pemeriksaan keamanan. Dia mencoba membujuk Putri Bramasta tetapi tidak berhasil. Jadi Priscilia memandang Dirga yang dari tadi diam. Dirga, kenapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun? Dia adalah adikmu. Tolong bujuk dia untuk tidak meninggalkan kakakku. Tolong, Priscilia, pergi saja. Dirga mengatakan hal yang sama. Ini terjadi antara Putri Bramasta dan Randy Sanjaya. Jika mereka sendiri tidak mengetahuinya, tidak ada gunanya orang lain membujuk mereka. Dia tahu sifat mereka berdua dengan sangat baik. Akan membuang-buang waktu untuk mengatakan apapun sekarang. Jadi lebih baik diam saja. Melihat bujukannya tidak mengubah apapun, Priscilia berteriak pada Agam dengan cemas, Agam, aku memerintahkanmu untuk mengikatnya dan mengirimnya kembali sekarang. Mereka tidak boleh pergi. Dia percaya, asalkan diberi lebih waktu, maka mereka tidak akan bercerai setelah semuanya sudah diketahui. Dia dengan tulus berharap kakak dan kakak iparnya baik-baik saja dan putri kecil dapat tumbuh dalam keluarga yang bahagia. Dalam 3 tahun terakhir ketika Putri Bramasta tidak ada, dia tahu betul betapa menyakitkannya hal itu bagi Randy. Dia mengetahui berkali-kali bahwa kakaknya akan duduk sendirian di rumah. Dia akan mematikan lampu dan tetap diam. Dan kemudian dia akan tinggal di sana sepanjang malam,
seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. "Bibi kecil, aku akan tetap kembali." Saat Priscilia tiba, putri kecil sedang mengawasinya. Setelah mendengarkan percakapan mereka, dia akhirnya menemukan jawabannya. Tampaknya bibi kecilnya enggan mereka pergi ke Amerika. "Baby kecil." Saat Priscilia mendengar suara putri kecil, dia langsung menangis. Dasar gadis bodoh, di usianya yang begitu muda, dia pasti tidak mengetahui apapun. Dia tidak tahu bahwa ibunya akan membawanya pergi dan mungkin tidak akan pernah kembali. Dia tidak mengerti apa arti perceraian bagi pasangan. Jika dia tahu, dia juga akan hancur. "Aku tidak bodoh," kata putri kecil dan mengerucutkan bibirnya. HMPH. Dia memutuskan untuk mengabaikan bibi kecilnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.